Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas tentang sidang BPU PKI. BPU PKI berlangsung saat penduduk Jepang di Indonesia Perang Dunia Kedua. Jepang mulai terdesak oleh sekutu sehingga mengubah strategi, yaitu memberikan janji kemerdekaan untuk menarik dukungan rakyat Indonesia. Janji resmi dikeluarkan oleh Perdana Menteri Jepang Kuniaki Kaiso pada 7 September 1944. Dibentuk secara resmi pada 1 Maret 1945. Diresmikan dan mulai bekerja pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Chausain atau sekarang yang dikenal dengan Gedung Pancasila yang ada di Jakarta, di mana ketuanya yaitu Dr. Kanjeng Raden Temenggung Radjiman Widioningrat, dan di mana wakil ketuanya yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangsa Yoshio dari Jepang, di mana jumlah anggota 67 orang, yang dimana 60 orangnya berasal dari Indonesia dan 7 orang ialah berasal dari pengamat dari Jepang. Dan langsung saja, yaitu pada sidang pertama BPU PKI waktu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana tempatnya yaitu Gedung Chausain. Pokok pembahasannya menentukan dasar negara yang akan menjadi landasan berdirinya Indonesia merdeka. Dan inilah berbagai uraian ulasan dasar negara. Yang pertama yaitu usulan Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, disampaikan secara tertulis dan lisan. Isi ulasan yaitu: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Intinya, negara harus menjunjung persatuan, hak asasi manusia, agama, demokrasi, dan kesejahteraan bersama. Yang kedua yaitu usulan dari Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945, berpandangan pada teori negara integralistik, yaitu isi ulasannya: yang pertama, persatuan; yang kedua, kekeluargaan; yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin; yang keempat, musyawarah; yang kelima, keadilan rakyat. Dan intinya, negara bukan melindungi kepentingan individu atau golongan, melainkan keseluruhan rakyat secara utuh. Ulasan ketiga yaitu Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, menyampaikan gagasan dengan nama Pancasila. Rumusan aslinya: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perkemanusiaan, 3. Yaitu mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Tanggal 1 Juni kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Hasil sidang belum ada kesepakatan akhir, maka dibentuk panitia kecil untuk menyempurnakan. Dan selanjutnya yaitu masa antara sidang pada tanggal 2 Juni sampai 9 Juli 1945. Tidak ada sidang resmi, namun dilakukan perundingan intensif untuk menyatukan pandangan. Dan di sini ada panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945, yang dimana terdapat anggota yaitu 1. Ir Soekarno,
2. Dr. Andes Muhammad Hatta. 3. Mr. Muhammad Yamin. 4. Mr. Maramis. 5. Abikoesno Tejokrosoejoso. 6. Abdul Kahar Muzakir. 7. Haji Agus Salim. 8. Mr. Ahmad Soebarjo. 6. 9. Kiai Haji Wahid Hashim. Hasil kerja menyusun Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana fungsinya yaitu menjadi jembatan kesepakatan antara kelompok Islam dan nasionalis. Berikutnya yaitu sidang kedua BPU PKI. Waktu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pokok bahasan yaitu: pertama, bentuk dan kedaulatan negara. 2. Wilayah negara. 3. Sistem pemerintahan. 4. Rancangan Undang-Undang Dasar. Berikutnya adalah keputusan panitia sidang 2. 1. Bentuk negara. Disepakati sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI, bukan negara serikat, agar tetap utuh. 2. Yaitu wilayah negara, meliputi bekas wilayah Hindia Belanda, ditambah Semenanjung Malaya, Borneo Utara, Papua Timor, Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya. 3. Kewarganegaraan menganut asas ius soli dan ius sanguinis. 5. Yaitu perubahan rumusan dasar negara. Kalimat pembuka Piagam Jakarta yaitu: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Alasan menjaga persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia yang beragam agama dan kepercayaan. 5. Rancangan Undang-Undang Dasar disusun dan disetujui untuk menjadi dasar hukum negara kelak. Berikutnya yaitu penutupan dan penerusan tugas. Setelah tugas selesai, BPU PKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945, digantikan oleh PPKI, yang singkatannya yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bertugas melanjutkan persiapan menuju proklamasi kemerdekaan. Semula, hasil sidang BPU PKI menjadi landasan utama bagi berdirinya negara Indonesia merdeka. Baik, hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.